Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hardo Sujanto SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Yang saya hormati pula seluruh rekan guru dan karyawan SMK Negeri Jawa Tengah Pati. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir untuk memenuhi undangan dari sekolah yang saya sisipi dengan program sosialisasi guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami ada 5 orang guru penggerak dari SMK Negeri Jateng Pati. Salah satunya saya mengikuti program guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pati. Program guru penggerak ini kita mulai dari awal tahun 2021 dengan mulai pendaftaran, kemudian seleksi administrasi. Dilanjutkan beberapa minggu ada pengumuman untuk mengikuti seleksi mengajar atau lewat virtual maksudnya karena masih pandemi. Kemudian seleksi lagi wawancara 1,5 jam dengan 2 orang asesor. Kemudian setelah selesai kita menunggu jeda waktu untuk pengumuman. Akhirnya di pertengahan tahun saya beserta 4 teman yang lain lolos menjadi peserta program guru penggerak, calon guru penggerak. Dan yang akan kita lampaui itu selama 9 bulan ke depan untuk bisa lulus, berharap lulus semuanya, 5 orang maju, 5 orang lulus. Amin. Ya, dan akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk apanya nanti kita tidak berpikir ke situ dulu. Waktu pertama pun kita tidak tahu guru penggerak itu apa, bahkan kalau bukan diobyai Pak Hardo, kita juga malas untuk daftar karena dengan kesibukan yang ada di lapangan dan mungkin kita belum paham sendiri apa guru penggerak itu, apa manfaatnya. Maka setelah saya pribadi dipanggil Pak Hardo dan diberikan pengarahan, akhirnya insya Allah saya dengan niat ikhlas dan bismillah saya ikuti 9 bulan ke depan. Kemarin waktu lokakarya pertama kita juga dikumpulkan seluruh Kabupaten Pati. Itu juga untuk menyampaikan program guru penggerak selama 9 bulan itu apa saja yang akan kita lakukan. Kesulitan apa yang nanti kita hadapi karena kita belum tahu dan kita belum menjalani, dan apa harapan yang ingin kita dapatkan seperti itu. Akhirnya dari pihak penyelenggara, kita para calon guru penggerak, para kepala sekolah dari sekolah yang ada gurunya untuk mengikuti, kemudian dari dinas untuk mewakili, serta dari LPMP yang menyelenggarakan, kita berkumpul menjadi satu untuk membahas program tersebut. Kepala sekolah kenapa dihadirkan? Karena sangat berkaitan langsung dengan program guru penggerak. Karena di sekolah, si guru calon guru penggerak yang biasanya menjadi guru akan memerlukan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program dari calon guru penggerak itu sendiri. Jadi kepala sekolah harus mengetahui kenapa misalnya saya, Bu Vivi kok nggak masuk kelas atau telat masuk kelas, ada apa misalnya seperti itu. Oh ternyata memang ada tugas dari guru penggerak yang harus diselesaikan, mungkin tidak di dalam kelas dan lain sebagainya. Maka dari awal kepala sekolah harus mengetahui dan terutama memfasilitasi. Terima kasih sekali saya ucapkan pribadi dan mewakili teman-teman di SMK Jateng Pati ini. Kepala sekolah Pak Hardo sangat mendukung dan memfasilitasi kami. Saya merasakan sendiri, terutama memberikan waktu, kadang memantau saya, menanyakan sampai di mana atau ada kesulitan apa Bu, seperti itu. Saya sangat berterima kasih karena itu benar-benar teraplikasikan dan nyata, dan itu yang diharapkan oleh pihak penyelenggara atau LPMP
harus mendukung dan memfasilitasi. Ternyata saya merasakan betul itu nyata. Baik, untuk selanjutnya saya selama 3 bulan ini sudah menyelesaikan satu modul 1 namanya. Dan satu modul mempunyai 4 submodul. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sub yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir, budaya positif. Bagi rekan-rekan, ini semua berkaitan bukan hanya untuk guru, tetapi seluruh warga sekolah, baik itu guru atau calon guru penggeraknya, kemudian siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan termasuk rekan-rekan TU, dan bahkan sampai meluas bisa ke komite atau wali murid dan pengawas sekolah. Nah, semua itu terangkum di dalam modul 1 ini. Yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini calon guru penggerak diberi pembelajaran pengarahan yang nantinya bisa diterapkan, disosialisasikan kepada rekan guru yang lain, teman sejawat, warga sekolah, untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, bukannya selama ini kita sebagai guru, kita mengajar itu salah atau tidak sesuai aturan, bukan. Tetapi guru penggerak program ini kita memberi arahan baru supaya dalam pembelajaran di kelas kita menjadi lebih senang, bahagia, karena untuk mencapai nanti keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa kita. Selama ini kita memang sudah berbuat sebaik mungkin melayani siswa, tetapi ini kita sisipkan atau kita tambahkan lagi program dari guru penggerak, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar ini dasar pendidikannya menurut KHD, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru, ini sedikit curhat karena awalnya saya tidak tahu, tetapi setelah mempelajari modul komunikasi dengan PP dan fasilitator dan rekan-rekan yang lain dari beberapa sekolah, karena kita juga tergabung bukan hanya kelompok SMA atau SMK saja. Teman-teman kita satu kelompok ada yang dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kita berkolaborasi sehingga bisa saling bertukar pikiran, bisa penerapan. Nah, yang ditekankan di sini adalah merdeka belajar. Kita upayakan setelah mendapatkan pembelajaran ini, kita nanti akan terapkan di skala kecil adalah kelas kita masing-masing, yaitu menerapkan merdeka belajar. Apa merdeka belajar itu? Merdeka belajar adalah kita sebagai guru tidak boleh menuntut kepada siswa. Kita hanya menuntun, mengarahkan apa yang sudah anak-anak atau siswa kita miliki, yaitu kodrat alami. Kodrat alami adalah kodrat yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi setiap anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Dan kita sebagai guru hanya menuntun, menebalkan apa yang menjadi kodrat anak tersebut. Jadi kita tidak boleh memvonis atau memaksakan kehendak guru, memaksakan kehendak kita agar anak itu menjadi apa atau mengikuti ekstra apa seperti itu. Kita tidak boleh. Tetapi dengan kodrat alam yang sudah dibawa tadi, kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkannya atau membimbingnya, seperti itu. Ya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam tadi kodrat yang sudah dibawa sejak lahir dari setiap manusia.
kalau kodrat zaman yaitu memberikan fasilitas sesuai perkembangan zaman yang ada. Misalnya kalau sekarang zamannya era milenial, komputer, digitalisasi, maka kita atau pihak sekolah memfasilitasi anak-anak tersebut untuk bisa menggunakan media-media tersebut. Jadi kita tidak menutupi atau tidak melarang kodrat zaman itu dilakukan oleh seorang siswa. Ya, jadi intinya pada modul 1.1 itu adalah Merdeka Belajar. Kita adalah guru itu menghamba kepada murid, menghamba kepada siswa, sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita. Kita memerdekakan belajar buat siswa kita. Nah, setelah saya pelajari materi ini dan kita tarik ke belakang, ternyata sedikit banyak sekolah kita sudah menerapkan hal tersebut. Bukannya ini muluk-muluk atau menilai baik, tetapi pada kenyataannya kita sudah berusaha untuk menerapkan hal-hal tersebut. Selain itu, misalnya kita terapkan juga profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri. Kemudian ada gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, itu ternyata dengan tidak kita sadari sudah kita terapkan pada sekolah kita. Misalnya saja bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap awal Bapak Ibu guru masuk ke kelas sudah mengawali dengan berdoa. Nah, itu adalah aplikasi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, kita juga menerapkan pada pembelajaran baik teori maupun praktek. Misalnya ulangan, anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri mandiri. Kemudian praktek, walaupun berkelompok tetapi ada hasil yang dinilaikan untuk pribadi sendiri-sendiri. Kemudian kolaboratif, mereka berkelompok, si A, si B, si C dalam satu kelompok bertugas masing-masing, kemudian menghasilkan satu karya. Itu namanya sudah berkolaborasi untuk menciptakan produk atau ide seperti itu. Kemudian bergotong royong. Gotong royong kita terapkan baik di KBM maupun di lingkungan asrama, yaitu misalnya kebersihan. Selesai praktek, area laboratorium harus kembali bersih. Kemudian di asrama, setelah jam KBM mereka berkehidupan di asrama juga menerapkan gotong royong, baik kebersihan kamar, kamar mandi, lingkungan asrama dan lain sebagainya. Nah, ternyata saya bangga menjadi laporan saya kepada penilai praktek saya kalau sebelum pembelajaran program guru penggerak kami sudah menerapkan hal tersebut di sekolah. Nah, itu ternyata tidak banyak dari sekolah yang sudah menerapkan. Saya termasuk bangga karena sekolah kita sudah berbeda dari yang lain dan itu adalah menjadi contoh bagi mereka. Walaupun sebetulnya tidak kita sadari hal kecil itu. Jadi itu yang diharapkan di modul 1.1 yaitu Merdeka Belajar bagi siswa. Saya berharap pengalaman yang saya miliki dapat teman-teman guru nanti terapkan mungkin pada semester genap nanti. Kita coba di kelas kecil kita masing-masing setiap kali kelas atau setiap guru mata pelajaran bisa menerapkan hal tersebut, sehingga apa yang diharapkan untuk penerapan filosofi KHD dapat terrealisasi di setiap kelas, di sekolah, bahkan di beberapa sekolah yang lain di luar sekolah kita. Seperti itu. Lanjut Bu, kita masuk ke modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu terdiri dari mandiri, kolaboratif, inovatif, kemudian reflektif dan berpihak pada murid. Ya, ini sudah juga banyak kita terapkan,
sudah kita lakukan, guru-guru kita baik Permada maupun produktif ya, berkolaborasi untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian juga inovatif, menciptakan sesuatu hal yang baru, mungkin itu karya, mungkin itu resep, mungkin itu ilmiah dan lain sebagainya. Sedikit kita sudah mulai untuk menerapkan. Kemudian berpihak pada murid. Nah, ini hampir berkaitan dengan tadi. Kita tidak boleh langsung menyalahkan murid, tetapi kita memberi waktu atau kita memberi contoh, memberi kebebasan kepada murid untuk mereka menjadi pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin di kelas dengan skala kecil. Ya. Jadi itu adalah penerapan. Di sini juga sekolah kita ada pamong disiplin dan pamong asrama. Itu juga sudah sedikit banyak menerapkan keberpihakan pada murid. Contohnya apa? Ya tadi memberikan kebebasan untuk mereka menjadi pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin dirinya sendiri. Secara tidak langsung datang tepat waktu misalnya, atau bangun tepat waktu. Kalau di sini kan karena hidup berasrama. Itu menjadi pemimpin diri sendiri, menanamkan jiwa disiplin. Kita harus bisa memberi contoh paling tidak minimal dari diri kita sendiri, hal yang kecil yaitu disiplin. Penerapan disiplin ini nanti efek atau imbasnya sangat besar sekali. Karena kalau orang itu sudah disiplin, maka insya Allah semuanya akan tertata dan teratur. Ya, di sini di asrama siswa sudah diterapkan kedisiplinan. Di kelas juga seperti itu. Jadi paling tidak anak-anak kalau kita melakukan secara sadar dan ikhlas, tanpa paksaan, tanpa tekanan, itu mereka sudah otomatis disiplin itu tidak akan merasa berat dan akan membawa dampak yang baik buat mereka. Itu ada disiplin. Kemudian yang peran untuk guru penggerak, yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, karena kita seorang guru berdiri di depan ya, memberi pengajaran, memberi contoh. Sebaiknya kita pada diri kita sudah bisa melaksanakan dulu sehingga bisa dicontoh pada murid. Tetapi tidak terkadang kita namanya manusia biasa, tidak lepas dari salah, hilaf, dan kurang, lupa dan sebagainya. Kadang kita belum memberi contoh tapi mengharapkan si siswa itu harus melakukan. Nah, maka siswa yang kritis kan terkadang contohnya bagaimana Pak Guru? Apa Bapak sudah menerapkan? Ada yang sampai berani seperti itu. Nah, maka sebelum kita mengeluh, sebaiknya atau alangkah baiknya kita terapkan dulu apa yang akan kita contohkan sehingga kita sudah melakukan dan siswa itu akan bercermin kepada dunia. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, seperti ini, misalnya saya mendapat sedikit ilmu, kemudian lewat forum di sekolah atau lewat forum MDMP, kita tularkan ilmu-ilmu kita kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian menjadi coach bagi guru, misalnya kadang Bintari di kurikulum ada program baru penggunaan Canva, kemarin misalnya seperti itu. Bu Bintari mengisi, Pak Hado juga mengisi. Nah itu bisa termasuk dalam coach sesama guru atau teman yang lain, memberikan ilmu atau menularkan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi bersama guru. Kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang ya, sehingga kita berkolaborasi misalnya dalam pagelaran karya di akhir semester. Nah, ini kolaborasi antara berbagai macam pakar dan berbagai guru. Ada guru yang menciptakan produknya, ada guru seni yang menata dekorasinya, kemudian ada guru bahasa yang nanti menyampaikan materi tersebut lewat bahasanya, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ini yang dicontohkan seperti tadi.
murid atau siswa diajarkan menjadi pemimpin, paling tidak minimal pemimpin di kelas atau di sekolah dalam wadah OSIS. Itu bisa menjadi contoh. Nah, yang ketiga, modul 1.3 visi guru penggerak. Di sini saya mengambil visi yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena di lapangan sudah saya amati, profil tersebut sudah sedikit banyak kita terapkan. Kita tinggal mengasah atau selalu mengingatkan agar profil pelajar Pancasila itu tidak luntur atau tidak lupa atau bahkan ditinggalkan. Jadi kita hanya menekankan untuk tetap melaksanakan hal tersebut di lingkungan sekolah. Nah, visi ini ada faktor internal dan eksternal yang mendukungnya. Yang termasuk di internal adalah CGP itu sendiri, kemudian murid, seluruh murid, kemudian guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan, komite dan lembaga sekolah. Ini termasuk di dalam faktor internal. Kemudian yang di faktor eksternal ini ada pengawas sekolah, dinas pendidikan, organisasi profesi, dan kebijakan pemerintah. Visi tidak akan tercapai bila faktor internal tidak mendukung. Setelah faktor internal seluruhnya ada mendukung, kita butuh dukungan dari faktor internal, yaitu salah satunya pengawas sekolah misalnya. Kemudian ada dinas pendidikan yang mengetahui program-program di sekolah tersebut. Ada organisasi profesi yang bisa kita untuk menaungi kita, misalnya ada PGRI, Paguyuban Guru itu. Kemudian ada kebijakan pemerintah, itu juga termasuk dari faktor eksternalnya. Nah, yang keempat atau modul terakhir yaitu budaya positif. Budaya positif ini sangat luas atau sangat baik kita terapkan di lingkungan sekolah untuk seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah yang terdiri baik guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, ya, bisa satpam, bisa pramu kantor, bisa Pak Warso misalnya. Itu namanya seluruh warga sekolah. Ini budaya positif yang paling mudah adalah yang tadi saya sampaikan, yaitu disiplin. Kita terapkan, kita tanamkan disiplin tersebut di lingkungan sekolah. Mulai dari ini ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar manusia, kemudian arti disiplin sendiri, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai 4 kebutuhan. Baik ingin dicintai, ingin memiliki rasa dimiliki dan dicintai, itu pasti ada. Ingin mendapatkan kesenangan, jelas. Ingin mendapat penguasaan atau ingin berkuasa, iya. Kemudian kebebasan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tetapi kita sebagai manusia harus bisa mengolah keempat hal tersebut agar kita tidak salah langkah atau tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Kita harus bisa mengontrol bagaimana kesenangan atau kepuasan kita dapatkan dengan cara yang bagaimana, kita terapkan seperti apa. Jadi walaupun kita mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan itu tetap diatur, tidak seenaknya saja. Kita mempunyai penguasaan, tetapi kita tidak boleh semena-mena berkuasa atau menghukum murid, apalagi tanpa dasar dan tanpa salah. Ya, jadi kita harus bisa mengontrol posisi kita. Yang selanjutnya teori motivasi manusia ini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Jadi kita setiap berbuat atau berperilaku, apa yang kita lakukan, apakah kita mengharapkan sesuatu
Ataukah kita ingin mendapatkan ibadah? Atau kita ingin menghargai diri kita sendiri dan menjadikan insan sesuai harapan? Nah, itu terserah yang mau melakukan. Tetapi alangkah baiknya jika semua itu bisa terkontrol sehingga kita tidak semena-mena berbuat atau berperilaku di dalam bermasyarakat. Tadi melanjutkan budaya positif. Ini kita bisa terapkan di lingkup kelas kita masing-masing. Yaitu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, sebaiknya nanti misalnya kita masuk pada kelas baru di semester baru, kita buat dulu keyakinan kelas bersama siswa-siswa kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, agar siswa itu dalam lingkup kelas, keluarga di kelas, dalam KBM ini seperti apa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita tidak membuat peraturan, karena kalau peraturan itu seakan tertekan, mengikat dan memaksa. Tetapi kita buat keyakinan kelas. Sama seperti kami CDP waktu pertama bertemu di dalam satu kelas, kita disodorkan ke kertas, ya. Kemudian kita disuruh menulis apa yang ingin kita harapkan dalam kelas itu. Ada yang boleh rokok, boleh keluar tiap 5 menit, boleh mendengarkan materi sambil makan. Ada yang nulis begitu. Masuk terlambat, pulang awal. Ada, itu namanya bapak-bapak juga banyak yang usul seperti itu. Ada yang disiplin, tepat waktu. Itu diserahkan kepada warga kelas. Alangkah baiknya kita nanti akan meniru kelas kita seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan, karena apa yang sudah disampaikan menjadi kesepakatan bersama tadi di kelas, bila dilanggar dia akan mendapatkan konsekuensinya, bukan mendapatkan hukuman. Dan konsekuensi itu juga sudah atas kesepakatan warga kelas. Jadi mereka nanti akan berbuat sesuatu itu teringat atau akan sadar dan tidak merasa terbebani atau tertekan. Bila saya masuk kelas nanti terlambat, berarti konsekuensinya apa yang akan dilakukan? Maka dia tidak akan melaksanakan atau tidak melanggar terlambat masuk kelas, karena dia sadar nanti akan mendapatkan konsekuensi tersebut. Tetapi kalau peraturan seakan itu terbayang-bayang menakutkan. Aku nanti kalau masuk kelas terlambat, Pak Men mesti menghukum saya sore hari misal dengan lari 10 kali. Nah, walaupun 10 kali itu kecil bagi mereka, tetapi ada perasaan tertentu yang mereka seakan itu mendapatkan hukuman berat. Tetapi kalau kita menerapkan keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah disepakati itu kan usul dari mereka semua. Jadi walaupun terbentur melanggar, mereka tidak akan merasa keberatan atau bahkan ojo sampai melanggar lagi karena ada konsekuensi. Seperti itu. Bisa nanti kita coba, kita terapkan, dan kami 5 CGP insya Allah bisa membantu teman-teman yang lain untuk menerapkan di kelas. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang masih berkaitan dengan tadi. Ada penghukum, ya kan, kita dulu bisa menjadi penghukum. Menghukum berarti menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian kita juga bisa menerapkan sebagai posisi membuat orang merasa bersalah. Ini menggunakan orang lain untuk merasa si anak itu tadi tidak nyaman dan merasa bersalah. Kemudian kita bisa juga menempatkan diri sebagai teman. Ya, si anak mempunyai kesalahan, tetapi mereka bisa curhat kepada guru atau wali kelasnya. Nah, ini kita dalam posisi sebagai teman, sehingga kita tidak asal menghukum, tapi mengetahui kesalahan apa yang terjadi pada siswa kita, sehingga kita nanti bisa memberi konsekuensinya yang lebih baik, tidak berupa hukuman yang menakutkan. Kemudian sebagai monitor atau sebagai pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Kemudian
bisa juga kita sebagai manajer. Ya, jadi setiap permasalahan siswa, kita seorang guru bisa menjadi berubah-ubah menjadi kelima posisi ini. Kita bisa menempatkan diri kita berubah-ubah dalam 5 posisi ini, sehingga si anak nanti tidak merasa walaupun salah, namanya manusia itu tempatnya salah, lupa dan hilaf itu wajar, tetapi si anak tidak akan merasa terjepit atau dipojokkan, sehingga mereka walaupun bersalah masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk bangkit, sehingga mereka bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya, bisa memperbaiki dirinya lagi. Tidak dikucilkan karena suatu kesalahan tertentu. Nah, dengan program yang tersebut itu bisa kita lakukan dengan yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dengan contoh tadi, seorang siswa melakukan kesalahan, mereka tidak terkucilkan, tetapi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya lagi, untuk masih bisa berkumpul dengan teman-temannya dan menjadi insan yang lebih baik lagi, diberi kesempatan yang baik lagi. Ya. Jadi kita posisi sebagai guru tidak langsung menyalahkan si siswa walaupun itu betul-betul mereka melakukan kesalahan, tetapi kita guru bisa menempatkan pada posisi yang mana sehingga bisa mengajak siswa itu keluar dari masalah atau dari kesalahannya dan memberi kesempatan yang baik. Nah, ini yang saya lakukan kemarin contohnya, yaitu seorang murid melakukan kesalahan tidur waktu pembelajaran. Ya, jadi si murid saya panggil, kemudian saya tanya kesalahannya apa, dia langsung mengakui kalau saya tidur di dalam kelas waktu KBM. Nah, apa yang menjadi kesalahan kamu? Mereka dia sudah mengakui dan mereka mengetahui konsekuensinya apa. Ya, saya bukakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, jadi mereka langsung sadar diri. Saya tidur dalam kelas, Bu, saya siap menerima konsekuensi. Karena apa? Kesepakatan sudah dibuat dari awal dan dibuat oleh mereka sendiri dengan warga kelas. Sehingga saya hanya dulu sebagai penengah, ya, atau menjembatani dari kesalahan siswa supaya tidak tidur waktu KBM. Kenapa? Kamu kok tidur waktu pembelajaran? Saya begadang, Bu, karipan. Karipan kenapa? Nyuci, katanya gitu. Nyuci baju. Nyuci baju kan ada waktunya. Saya tanya seperti itu. Iya, tapi kemarin saya tinggal tidur atau waktu bergantian nunggu air, dia nggak sabar, akhirnya nggak nyuci waktu nyuci. Akhirnya nyucinya malam, katanya begadang, kemudian paginya tidur di kelas. Nah, terus dia mengakui kesalahan, sehingga saya membukakan raportnya lagi, kesepakatannya bagaimana. Akhirnya si anak itu sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan tidak terpaksa dan tidak tidak terpaksa dan dengan ikhlas dia mau mengakui dan mau memperbaiki kesalahannya. Jadi di restitusi ini kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa atau tidak boleh memvonis siswa itu langsung bersalah dengan hukuman. Tetapi kita sebagai posisi kontrol, kita penengah, kita berlaku yang terbaik mungkin supaya si anak sadar, menyadari dan mau berbuat lebih baik. Jadi guru di sini guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kita adalah contoh bagi anak-anak kita yang ada di sekolah. Paling tidak kita memberi contoh penerapan pada diri kita sendiri. Kita bergerak dulu, kemudian tergerak dengan gerakan kita dan bisa menggerakkan warga sekolah.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.